Pernahkah kau merasa bahwa setiap tarikan napasmu adalah sebuah perjuangan yang menyesakkan, seolah-olah seluruh berat semesta sedang diletakkan di atas pundakmu yang mulai rapuh? Di saat kegelapan malam mencapai puncaknya, kau mungkin sering terjaga, menatap kehampaan dengan air mata yang mengalir tanpa suara, bertanya pada sunyi mengapa garis takdirmu seolah ditulis dengan tinta penderitaan yang tak kunjung kering. Berhentilah sejenak dan dengarkan getaran frekuensi ini. Karena pertemuanmu dengan pesan ini bukanlah sebuah kebetulan mekanis, melainkan sebuah sinkronisitas langit yang telah diatur jauh sebelum bintang-bintang pertama dilahirkan. Mungkin kau merasa ditinggalkan, merasa bahwa Tuhan atau semesta sedang menghukummu dengan ujian yang melampaui batas kewajaran manusia biasa. Namun di balik tabir realitas yang kasat mata, sedang terjadi sebuah konspirasi agung untuk mengangkat derajatmu ke tempat yang tidak pernah terbayangkan oleh logika manusia. Kau adalah sebuah anomali di tengah kerumunan, sebuah jiwa yang memiliki kapasitas wadah batin yang sangat luas sehingga kau dipilih untuk memikul beban yang akan menghancurkan ribuan jiwa lainnya jika diletakkan pada mereka. Ujianmu yang berat bukanlah tanda bahwa kau lemah atau sedang dihina oleh nasib. Justru sebaliknya, intensitas badai yang menghantam hidupmu adalah bukti otentik bahwa kau sedang menjalani proses inisiasi spiritual yang sangat langka. Bayangkan sebuah berlian yang tidak akan pernah menampakkan kilaunya tanpa tekanan tektonik yang menghimpitnya selama jutaan tahun. Atau sebilah pedang legendaris yang harus dicelupkan ke dalam api neraka berkali-kali agar ia tidak patah saat menebas kegelapan. Hidupmu saat ini adalah bengkel suci bagi Sang Pencipta, di mana setiap rasa sakit adalah pukulan palu yang presisi untuk membuang ego, kesombongan, dan ketergantunganmu pada dunia yang fana ini. Langit sedang membisikkan sebuah jawaban yang belum pernah kau dengar, bahwa bebanmu adalah kehormatanmu, dan luka-lukamu adalah lubang-lubang di mana cahaya ilahi akhirnya bisa masuk merembes ke dalam gelapnya jiwamu. Kau tidak sedang dihancurkan, kau sedang dipaksa untuk mekar dalam dimensi yang berbeda, melampaui batas-batas kemanusiaan menuju kesadaran kosmik yang hanya bisa dicapai melalui jembatan air mata dan ketabahan yang tak tergoyahkan. Ketahuilah wahai jiwa yang sedang dirundung lara, bahwa tidak ada satu pun beban yang jatuh ke pundakmu tanpa sebuah perhitungan yang maha teliti, karena sesungguhnya engkau sedang berada di dalam tungku pembersihan yang hanya diperuntukkan bagi jiwa-jiwa yang memiliki ketangguhan luar biasa. Bayangkan dirimu sebagai sepotong besi mentah yang diambil dari kedalaman tanah. Besi itu tidak akan pernah bisa menjadi pedang yang sanggup membelah rintangan jika ia hanya dibiarkan tergeletak di tempat yang sejuk dan nyaman. Ia harus masuk ke dalam bara api yang menyala-nyala hingga warnanya memerah sempurna, menahan rasa panas yang seolah-olah akan melelehkan seluruh keberadaannya. Begitulah cara hidup memperlakukanmu saat ini. Setiap kesulitan yang menghantam, setiap pengkhianatan yang kau telan, dan setiap kegagalan yang membuatmu tersujud di tanah adalah pukulan palu godam yang bertujuan untuk membuang segala kotoran dan kelemahan yang selama ini melekat pada karaktermu. Kau mungkin merasa bahwa hidup ini tidak adil karena orang lain tampak berjalan di atas karpet bunga, sementara kau harus merangkak di atas duri. Namun perhatikanlah dengan saksama bahwa pohon yang akarnya paling kuat adalah pohon yang paling sering dihantam angin kencang di puncak bukit, bukan pohon yang terlindungi di lembah yang sunyi. Langit sedang melatih otot spiritualmu agar kau tidak menjadi pribadi yang rapuh dan mudah patah saat amanah besar itu dititipkan padamu kelak. Sebab pemimpin yang hebat tidak dilahirkan dari kemudahan, melainkan dari sisa-sisa kehancuran yang berhasil ia susun kembali menjadi kekuatan. Jangan pernah sekali-kali kau beranggapan bahwa air matamu terbuang sia-sia, karena setiap tetesnya adalah pelumas bagi mesin kebijaksanaanmu yang sedang berputar kencang, mengubah kepahitan menjadi ketenangan yang tidak akan bisa digoyahkan oleh badai manapun. Kau sedang dipersiapkan untuk menjadi pelindung bagi mereka yang lemah, menjadi penunjuk jalan bagi mereka yang tersesat,
dan menjadi bukti nyata bahwa manusia sanggup melampaui batas penderitaannya tanpa kehilangan cahaya di dalam hatinya. Terimalah setiap pukulan nasib ini dengan kepala tegak, bukan sebagai korban yang malang, melainkan sebagai seorang pejuang yang sedang diuji kelayakannya untuk menduduki takhta kemuliaan yang hanya bisa dicapai melalui kesabaran yang tanpa batas dan keyakinan yang melampaui logika duniawi. Pahamilah wahai jiwa yang sedang dirundung gulana, bahwa di dunia ini terdapat hukum yang tidak terlihat, namun bekerja dengan sangat presisi, sebuah seleksi alam yang tidak hanya terjadi pada raga, melainkan pada kedalaman batin manusia yang paling rahasia. Mengapa engkau merasa jalanmu jauh lebih terjal dibandingkan mereka yang ada di sekelilingmu? Itu karena engkau bukan sedang dipersiapkan untuk sekadar bertahan hidup, melainkan untuk menjadi wadah bagi hikmah yang tidak semua orang sanggup menampungnya. Ibarat sebuah bejana, ada yang hanya diciptakan sekecil cangkir untuk menampung setetes air, namun engkau diciptakan seluas samudera yang harus sanggup menampung ombak dan badai tanpa kehilangan jati dirimu. Jika saat ini beban yang menindihmu terasa sangat berat, itu adalah tanda sah bahwa engkau memiliki kapasitas batin yang jauh melampaui rata-rata. Engkau adalah jiwa yang dipilih oleh sejarah dan garis takdir untuk menjadi teladan bagi ketangguhan yang nyata. Banyak orang yang menginginkan keberhasilan dan kemuliaan, namun mereka akan segera mundur begitu mencium aroma keringat dan darah dalam perjuangan. Sementara engkau tetap berdiri, meski kaki gemetar dan hati tersayat. Rasa sakit yang kau rasakan saat ini adalah bahasa rahasia dari kebenaran yang sedang menguji seberapa besar kesetiaanmu pada impian dan prinsip yang kau pegang teguh. Engkau sedang berada di kelas tertinggi dalam universitas kehidupan, di mana ujiannya tidak lagi berupa kata-kata di atas kertas, melainkan berupa hantaman kenyataan yang memaksa setiap inci dari mentalmu untuk tumbuh dan meluas. Janganlah kau iri melihat mereka yang hidupnya tampak mulus tanpa hambatan. Karena pohon yang tumbuh di taman yang terlindung tidak akan pernah memiliki serat kayu sekuat pohon yang tumbuh di puncak tebing yang paling ganas. Langit sedang melakukan seleksi ketat untuk memisahkan antara jiwa yang hanya sekadar ada dengan jiwa yang benar-benar hidup dan bercahaya. Setiap kali engkau memilih untuk tidak menyerah, setiap kali engkau membasuh luka dan kembali melangkah, saat itulah engkau sedang membuktikan bahwa engkau layak menyandang gelar sebagai penguasa atas nasibmu sendiri. Kesulitan ini adalah undangan eksklusif bagi mereka yang memiliki keberanian untuk menatap mata badai dan berkata bahwa mereka tidak akan hancur. Ketahuilah bahwa di balik tirai takdir yang belum terungkap, telah disiapkan imbalan yang hanya bisa dinikmati oleh mereka yang lulus dari seleksi yang sangat menyakitkan ini. Sebuah kedamaian yang tidak akan bisa dicuri oleh siapapun, dan sebuah kebijaksanaan yang akan menjadi obor bagi banyak jiwa yang masih terjebak dalam kegelapan. Renungkanlah dalam keheningan batinmu yang paling dalam, bahwa setiap kepahitan yang kau kecap saat ini sesungguhnya adalah obat pembersih yang sedang bekerja meluruhkan karat-karat hitam yang selama ini membelenggu kemurnian jiwamu. Kita seringkali menangis karena kehilangan, meratap karena kegagalan, dan merasa hancur karena pengkhianatan, tanpa menyadari bahwa itu adalah cara agung dari sang takdir untuk melepaskan beban-beban yang tidak seharusnya kau bawa ke masa depanmu yang gemilang. Bayangkan seorang musafir yang hendak mendaki puncak gunung tertinggi. Ia tidak akan pernah sampai ke puncak jika pundaknya masih dibebani oleh bongkahan batu besar yang ia sangka sebagai harta. Maka sang pendaki harus dipaksa untuk melepaskan beban itu, meskipun ia harus merasa kehilangan dan sakit pada awalnya. Ujian berat yang kini menghimpitmu adalah proses pengguguran segala khilaf dan noda masa lalu. Sebuah penebusan suci yang membuatmu kembali ringan dan suci layaknya kertas putih yang siap ditulis dengan tinta emas kemuliaan. Engkau sedang dibersihkan dari ketergantungan pada makhluk, dari rasa bangga yang semu, dan dari segala kecintaan pada hal-hal fana yang hanya akan menghambat langkahmu menuju derajat yang lebih tinggi. Langit tidak sedang merampas kebahagiaanmu, ia hanya sedang mengosongkan kedua tanganmu, agar kelak engkau memiliki ruang untuk menggenggam anugerah yang jauh lebih besar dan abadi. Setiap rasa sesak di dada yang kau tahan
dengan penuh kesabaran adalah bata-bata gaib yang sedang disusun untuk membangun istana kewibawaanmu. Karena tidak ada kemuliaan yang datang secara cuma-cuma tanpa melalui lembah penghinaan dan kesulitan. Penderitaan ini adalah investasi spiritual yang sedang kau tanam, di mana setiap air mata yang jatuh ke bumi akan menumbuhkan taman-taman kebijaksanaan di dalam hatimu yang tidak akan pernah layu oleh musim. Engkau harus dipatahkan agar bisa tumbuh kembali dengan struktur yang lebih kuat. Engkau harus diguncang agar akar keyakinanmu tertanam lebih dalam ke inti bumi. Percayalah bahwa di balik tabir kesedihan ini, ada senyum kebahagiaan yang sedang menantimu. Sebuah jawaban yang akan membuatmu bersyukur dan berkata bahwa, jika bukan karena ujian berat ini, aku tidak akan pernah menjadi manusia sedahsyat sekarang. Engkau sedang dipersiapkan untuk menduduki makam atau posisi yang hanya bisa ditempati oleh mereka yang telah lulus dari baptisan api penderitaan. Sebuah tempat di mana ketenanganmu menjadi permanen dan cahayamu menjadi penerang bagi jiwa-jiwa lain yang masih meraba dalam kegelapan. Seringkali di titik terendahmu, kau akan merasa seolah-olah seluruh dunia tiba-tiba menjadi bisu dan orang-orang yang dahulu ada di sisimu perlahan menjauh atau menjadi asing, seolah-olah ada dinding kaca yang memisahkan rasa sakitmu dari pemahaman mereka. Namun pahamilah, wahai jiwa yang sedang merasa terasing, bahwa kesepian ini bukanlah sebuah kecelakaan nasib atau bentuk pengabaian dari semesta, melainkan sebuah isolasi suci yang sengaja diciptakan untuk memaksamu menoleh ke dalam dirimu sendiri. Kita terlalu sering mencari pegangan pada dahan yang rapuh, mencari pengakuan dari bibir manusia yang berubah-ubah, dan menggantungkan kedamaian kita pada validasi dunia yang fana. Sehingga terkadang satu-satunya cara agar kita menemukan kekuatan sejati adalah dengan dipisahkan dari semua sandaran luar tersebut. Dalam kesunyian yang mencekam itu, kau sedang dipaksa untuk membangun jembatan vertikal yang langsung menghubungkan hatimu dengan sang sumber kehidupan, sebuah jalur komunikasi yang tidak memerlukan perantara dan tidak terganggu oleh hiruk-pikuk pendapat orang lain. Rasa sendirianmu adalah undangan eksklusif untuk mengenali siapa dirimu yang sebenarnya ketika semua gelar, harta, dan pujian ditanggalkan darimu. Karena hanya dalam kegelapan yang sunyi, itulah bintang kebijaksanaan batinmu bisa mulai bersinar dengan terang. Engkau sedang dilatih untuk menjadi mandiri secara spiritual, agar kelak ketika kau berdiri di puncak keberhasilan, kau tidak akan pernah lagi merasa takut kehilangan, karena kau telah menemukan harta karun yang abadi di dalam lubuk jiwamu. Janganlah bersedih jika tidak ada yang memahami air matamu atau menghargai lelahmu, karena perjalanan menuju tingkat kesadaran yang tinggi memang selalu merupakan jalan yang sepi dan hanya bisa dilalui oleh mereka yang memiliki keberanian untuk berjalan tanpa tepuk tangan. Kesunyian ini adalah laboratorium tempat karaktermu dibentuk menjadi baja yang tahan banting. Di sini kau belajar bahwa sumber kekuatanmu bukanlah pada kerumunan, melainkan pada ketenangan yang kau temukan saat bersujud dalam kesendirian. Terimalah masa-masa asing ini sebagai proses pendewasaan batin, di mana engkau sedang disapih dari ketergantungan pada sesama, agar engkau hanya bersandar pada satu-satunya kekuatan yang tidak akan pernah mengecewakanmu. Ketika kau akhirnya mampu tersenyum dalam kesendirianmu karena merasakan kehadiran yang lebih besar dari sekadar kehadiran fisik manusia, saat itulah engkau telah benar-benar merdeka dan ujian berat ini telah menyelesaikan salah satu tugas terbesarnya dalam hidupmu. Lihatlah ke dalam cermin jiwamu dan bandingkan sosokmu hari ini dengan dirimu di masa lalu. Kau akan menyadari bahwa penderitaan hebat yang kau lalui telah melahirkan seorang pejuang yang tidak lagi mengenali rasa takut dengan cara yang sama. Proses transformasi ini mungkin terasa seperti kehancuran yang total, namun sesungguhnya kau sedang mengalami metamorfosis suci di mana kulit lamamu yang rapuh sedang dikelupas secara paksa agar sayap-sayap kekuatanmu bisa membentang dengan perkasa. Setiap sayatan luka yang pernah membuatmu menjerit dalam doa-doa malam kini telah mengeras menjadi perisai kebijaksanaan yang tidak akan bisa ditembus oleh cemoohan, dunia, dan setiap kegagalan yang pernah membuatmu merasa kerdil
kini telah menjadi fondasi beton bagi karaktermu yang baru. Kau bukan lagi manusia yang sama, yang dulu mudah goyah hanya karena desas-desus atau kehilangan hal-hal kecil. Karena ujian yang melampaui batas ini telah memperluas cakrawala batinmu, hingga kau mampu melihat makna di balik setiap peristiwa dengan ketenangan seorang pemenang. Keberanian yang kau miliki sekarang bukanlah keberanian yang lahir dari ketiadaan rasa takut, melainkan keberanian yang tumbuh dari sisa-sisa kehancuran yang kau kumpulkan kembali dengan tanganmu sendiri di tengah badai yang paling gelap. Kau telah belajar bahwa satu-satunya cara untuk menaklukkan rasa sakit adalah dengan merangkulnya hingga ia kehilangan taringnya. Dan kau telah menemukan bahwa kekuatan sejatimu justru muncul ketika kau merasa paling tidak berdaya. Langit sedang tersenyum melihatmu karena kau telah berhasil mengubah racun penderitaan menjadi penawar yang akan menyembuhkan banyak jiwa lainnya. Kau telah menjadi versi dirimu yang paling tangguh, paling penuh empati, dan paling bercahaya karena kau telah berani melewati lorong kematian ego tanpa kehilangan martabatmu. Jangan pernah menyesali setiap luka yang membekas di raga maupun hatimu, karena luka-luka itulah yang menjadi bukti otentik bahwa kau telah bertarung dengan hebat dan keluar sebagai pemenang yang sah dalam peperangan melawan keputusasaan. Sekarang, kau berdiri dengan tegak bukan karena dunia sedang berpihak padamu, tetapi karena kau telah menemukan pusat gravitasi di dalam dirimu sendiri yang tidak akan pernah bisa digoyahkan oleh guncangan apapun dari luar. Transformasi ini adalah anugerah tertinggi, sebuah kelahiran kembali yang hanya diperuntukkan bagi mereka yang cukup berani untuk mati berkali-kali dalam rasa sakit demi menemukan hakikat kehidupan yang sejati. Maka berdirilah dengan tegak, wahai jiwa yang telah melampaui batas. Karena fajar yang kau nantikan kini telah menyingsing di ufuk batinmu, dan segala badai yang pernah mengoyak ketenanganmu perlahan mulai reda, meninggalkan daratan kebijaksanaan yang luas dan subur. Ketahuilah bahwa setiap detik penderitaan yang kau tanggung dengan penuh martabat telah dicatat dengan tinta cahaya dalam lembaran sejarah yang tidak akan pernah terhapus, menjadi bukti bahwa ada seorang manusia yang tidak menyerah meskipun dunia mencoba meremukannya hingga berkeping-keping. Kau telah sampai pada sebuah pemahaman agung bahwa segala kerumitan ujian yang kau alami hanyalah sebuah cara dari kebenaran untuk membawamu pulang ke pelukan kedamaian yang sejati. Sebuah tempat di mana rasa takut tidak lagi memiliki kuasa dan di mana kesedihan hanyalah sebuah memori tentang bagaimana kau pernah menjadi sangat kuat. Janganlah kau menoleh ke belakang dengan kemarahan atau penyesalan, melainkan tataplah masa lalumu dengan senyuman syukur, karena tanpa kegelapan itu, kau tidak akan pernah mengenali betapa terangnya cahaya yang kau bawa di dalam dirimu sendiri. Kini saatnya bagimu untuk melangkah keluar dari bayang-bayang luka dan mulai menebarkan benih-benih harapan bagi jiwa-jiwa lain yang saat ini sedang tersesat di tengah badai yang pernah kau lalui, karena engkau kini telah menjadi mercusuar bagi mereka yang hampir tenggelam dalam keputusasaan. Ingatlah selalu bahwa bebanmu adalah kehormatanmu, dan kesunyianmu adalah ruang suci di mana kau akhirnya bisa mendengar bisikan kebenaran yang paling murni tanpa gangguan bisingnya dunia. Langit tidak pernah tidur, dan semesta tidak pernah salah dalam membagi takdir. Setiap air mata yang kau jatuhkan telah dibayar lunas dengan ketenangan batin yang tidak akan pernah bisa dibeli dengan seisi dunia. Percayalah bahwa mulai hari ini, setiap langkahmu akan dibimbing oleh tangan-tangan yang tak terlihat, dan setiap pintu yang tadinya tertutup rapat akan mulai terbuka satu demi satu seiring dengan selarasnya jiwamu dengan irama kehidupan yang agung. Engkau adalah pemenang yang sesungguhnya, jiwa terpilih yang telah lulus dari baptisan api, dan kini dunia sedang menanti untuk melihat keajaiban-keajaiban yang akan lahir dari tanganmu yang telah ditempa oleh kesabaran yang tanpa batas. Selamat datang di babak baru kehidupanmu, di mana penderitaan bukan lagi menjadi tuanmu, melainkan menjadi guru yang paling kau cintai, karena telah membentukmu menjadi sosok yang begitu luar biasa dan penuh dengan cahaya.